subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. I guess they were always scared that I'd be a psycho. Selamat datang di Day of 58, Day of Lampung 58, jam 2 kurang 13. Mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, mungkin gak tahu tanya apa enggak ya. Nah, saya sekedar memberi informasi aja. Kenapa sih beberapa hari saya ngambil videonya itu terlalu pagi, ya kan? Ya karena faktor nggak bisa tidur, banyak hal-hal yang harus dikeluarkan melalui video. Kecuali waktu saya masuk malam ya. Kalau pas masuk malam, mungkin videonya pagi atau siang, tergantung mood. Yang penting adalah target saya di 100 hari pertama adalah 1 hari 1. Nanti 100 hari kedua adalah 1 hari 2. Gitu aja terus. Melatih disiplin dan melatih konsistensi. Di hidupku, di dunia ini, selalu ada saja topik yang bisa kita bicarakan, dari hal yang nggak penting sampai hal yang penting. Dari hal yang menurut kalian sedekat kalian ataupun sejauh kalian. Jika kalian perhatikan di beberapa video ke belakang, dari yang I think suicidal, I think talking with listening, reading book, and everything. Dan saya tuh pengen cerita. Sebenarnya beberapa video sudah menceritakan tentang kegeraman saya terhadap beberapa orang ya. Cuman untuk kali ini lebih spesifik. Jadi di tempat saya bekerja mendapatkan 2 seragam yang wearpack atau terusan. Seragam ini adalah seragam yang saya sangat hindari. Meskipun saya non-muslim ya, tapi seragam ini adalah seragam yang saya hindari karena pertama adalah kesusahan dalam ke toilet atau ke rest area. Rest area ngapain ya? Ke restroom, baik itu melakukan hal yang membuang hajat ataupun membuang buang air kecil. Jadi sulit gitu, harus membuka semuanya. Akhirnya saya potong celana sendiri, baju sendiri. Niat saya adalah saya buat jaket. Niat saya ada, dan pikiran itu harusnya diimbangi dengan penjahit yang sefrekuensi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat saya bilang begitu, dia, penjahit itu, sudah tahu maksud saya. Jadi, saya hanya memberi instruksi 1-2, dia sudah mengerti. Tibalah saya mengantarkan baju ini ke penjahit tersebut. Itulah kenapa judulnya penjahit. Oh, bukan, Cruella itu nyata. Nanti saya bahas tentang Cruella juga ya. Harusnya udah ngerti kan, 1-2 instruksi sudah ngerti penjahit tersebut. Sayangnya adalah baju saya 2 warna. Pilihannya adalah dipotong ke atas atau dipotong di bawah. Desain awal saya adalah dipotong di atas. Jadi
warna perut ke bawah itu warna sama, bawahnya hitam sedikit. Udah itu aja ya. Atau dua warna, agak ada hitamnya, ada warna yang lain. Biru soft blue, I think. eh Kesempatan pertama adalah saya potong setengah. Ternyata penjahit ini kurang nyimak apa yang saya katakan. Ternyata jadinya adalah segini doang. Ya, segini nih. Segini nih. Apa pantas itu dilihat oleh orang lain? Masuk nggak? Nah, itu yang nggak diberikan oleh penjahit tersebut. Kita saling bertukar nomor nomor WhatsApp untuk saling berkonsultasi. Ya udah, saya pilih gini, tambahin aja bahannya, nanti di bawah ada hitamnya. Tapi yang kupikir adalah nanti akan ada bekas jahitan tuh, diputer tuh, muter tuh, bakal jelek. Jadi akan ada bekas sambungan gitu. Pikirku jelek. Meskipun nanti akan ada pakai warna benang yang sama ataupun berbeda, itu pasti akan jelek. Ya udahlah, aku pilih opsi kedua, yaitu disambung warna hitam ke bawah. Jadi, was, I'm so very happy about that, man. I'm so very happy because ya ada sesuatu hal kecil yang harus dirayakan diri saya sendiri, salah satunya lewat seragam. Jadi sangat bahagia, tapi setelah jadi sangat kecewa. Pertama, karena ada dua seragam kan, sama, model sama, warna sama. Resletingnya kurang panjang. Seragam A, seragam 1, resleting kurang panjang. Jadi, resleting ke bawah seperti saya memakai ya yang penting intinya adalah bukan seperti saya memakai ya, kurang rapih gitu aja. Tolol. That's very stupid things she do. Seragam kedua, wah bener nih, resletingnya pas, ukurannya pas. Tahu nggak apa yang nggak pas? Di bagian belakang nggak dijahit. Tai. Ada aja ini kelakuan. Setelah aku bayar, I don't care about the price. Saya nggak peduli dengan harganya. Setelah bayar, selesai menyelesaikan itu, sudah tak blok nomornya. Kenapa saya blok? Saya sudah males berurusan dengan orang yang ribet. Dah itu aja. Lalu kenapa alasan saya memakai Cruella itu nyata? Ya penjahit itu. Film Cruella itu tentang seorang penjahit yang tidak diapresiasi oleh penjahit seniornya. Ternyata penjahit senior tersebut adalah ibunya sendiri. Jadi anaknya dibuang dan dia berkembang sesuai dengan talenta yang diberikan, talenta yang turun dari ibunya, tapi ibunya tidak mau mengakui anaknya. Akhirnya ada pembalasan dendam dengan cara yang elegan. Nah itu aja, itu Korea. Dan saya ya itu dengan cara kalau saya sendiri membalas dendam, sebenarnya nggak baik ya membalas dendam itu, tapi daripada saya ntar dihubungi lagi dengan janji yang lain dan jahitan kayak dan tidak rapi itu, ya lebih baik saya blokir, saya mencari penjahit lain yang lebih baik. Bukan lebih profesional ya, memang semua penjahit akan lebih profesional ya, cuman lebih baik lah.
mengerti dengan instruksi yang kuberikan. Lalu fragment itu pakai, dan ternyata ya menurutku kurang rapi gitu aja. Cukup cukup layak tapi kurang kurang rapi gitu aja. Rapi, mungkin kalau dari skor dari 1 sampai 100 mungkin kira-kira 80%. 80-an. Ya mungkin 70-an, 80-an. Sedikit sempurna lagi, tapi bedanya kak gitu ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi itu aja cerita saya tentang penjahat. Penjahat. Harusnya ya judul film ini, judul video ini adalah penjahit yang jahat. Kan tinggal ganti satu huruf doang kan, itu baik loh, penjahit yang jahat atau penjahat yang jahit. Kan nggak mungkin kan penjahit penjahat yang jahit kan, harusnya kan penjahit yang jahat. Sesuai dengan Cruella, tapi menurutku kurang greget, kurang greget. Jadi lebih baik saya pakai uh, Cruella itu nyata. Dan besok itu saya akan membahas sesuatu hal yang apa ya bilangnya ya, cara cara bersikap memanusiakan manusia. Itu aja. Itu hal yang lumrah, tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Sebelum saya meneruskan ini, sebenarnya ada beberapa kejadian yang saya ingin banget bahas. Uh, ada dua kejadian. Yang satu adalah saya turut berduka cita atas kejadian yang ada di Bekasi Timur, yaitu ada 2 KRL, kereta rel listrik dan kereta jarak jauh, kereta api jarak jauh yang saling bertabrakan karena adanya musibah itu. Dan yang kedua adalah tentang video besok. Tapi saya akan memberikan sedikit premis ya, sedikit harusnya bahasa besok, tapi saya kasih kisi-kisi aja. Jadi video berikutnya, sebenarnya saya nonton 3 video, tapi video yang ketiga tidak saya bahas, terlalu sadis, terlalu mengerikan, jadi hanya 2. Yang satu tadi adalah kereta, yang kedua adalah ada sekelompok anak-anak yang pengen fame, pengen terkenal dengan gayanya masing-masing. Mereka IRL, in real life stream, tapi dia salah tempat. Dia bertempat di salah satu tempat yang menjual perabotan rumah beserta ada restorannya di dalam situ. Di restoran tersebut itu punya peraturan yang self service. Ya datang bersih pulang bersih. Nah, ini akan saya bahas untuk besok ya. Nah, anak ini habis makan nggak dibersihkan, lalu pergilah ke lorong-lorong stall pembelanjaan, ketemulah bapak-bapak lalu disindir. Yang dia lakukan adalah ya minta maaf, benar. Tapi besoknya dia bikin video yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan oleh anak-anak seperti itu. Nah, kejadian ini saya akan membahasnya secara terperinci besok dengan judul memanusiakan manusia. Berikutnya adalah sebenarnya ini tidak baik saya ceritakan, tapi saya sudah komentar di akun sosmed saya yang lain. Ada sebuah jalan besar, mungkin jalan lintas ya.
Nah, di salah satu sisi kirinya itu ada pertigaan. Ada bapak-bapak yang langsung motong masuk ke dalam jalan tersebut, yang dia tidak melihat bahwa di belakangnya ada kendaraan yang cukup cepat, yaitu truk dan dua dua motor Matic kalau nggak salah. Yang saya lihat melalui video tersebut, pengendara pertama ini menginjak, bukan menginjak, eh, brake, rem, mengerem secara mendadak, memberhentikan motornya secara mendadak dengan tuas remnya. Sehingga karena mendadak, refleks yang didapatkan oleh pengendara tersebut adalah oleng dan menabrak si bapak-bapak yang baru keluar gang tadi itu. Dia kan keluarga nggak lihat kanannya kan. Nah, karena oleng, dia bersenggolan dengan sepeda motor yang kedua di sebelah kanan belakangnya. Kalian akan tahu sendiri bagaimana eh, bukan akibatnya, bagaimana kecelakaannya dan sadis, ngerinya itu, ngerinya eh, kecelakaan tersebut kan, karena sebelahnya ada truk yang sedang berjalan juga kencang. Saya akan skip bagian itu, bagian yang tidak layak saya ceritakan karena cukup sensitif ya. Saya aja bukan muntah sih, enek enek. Tahu nggak, bapak-bapak itu langsung kabur seperti nggak punya dosa. Sebenarnya mau cerita itu, tapi saya nggak sanggup. Jadi cukup sekian aja di Off Lampung hari ini. Besok adalah episode yang paling intimate mungkin, intimate. Dan lusa adalah sebuah video tentang my activity when the power plant getting off. Jadi cukup sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya nggak bisa tidur karena nggak bisa, saya mencoba untuk menidurkan diri. Dan bye bye, sampai jumpa besok jam 8 pagi. Bye.